Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Akmabudi Pratama dengan NIM 2022-11573 dari kelas A Karyawan. Di sini saya ingin membuat video identifikasi atau video memaparkan apa yang sudah saya dan kelompok saya diskusikan kemarin tentang Teknopreneur. Nah, di sini saya mempunyai judul dengan kelompok saya itu yaitu jual beli komponen listrik dan pengaplikasian panel surya pada daerah-daerah pelosok seperti mungkin pedesaan. Oke. Terus di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang fungsi utama dari panel surya kalau misalkan kita install di sekolahan atau mungkin di pendidikan. Oke. Untuk di sini saya sudah merinci beberapa poin-poin, yaitu yang pertama, panel surya digunakan untuk menyediakan listrik di sekolah yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau jaringan listrik PLN. Karena kita lihat masih banyak sekarang ini di pedesaan atau mungkin di sekolah-sekolah di daerah pegunungan ini masih sulit untuk mengakses yang namanya listrik. Jadi mungkin salah satu ide yang terbaik yang untuk kita lakukan nantinya itu pengaplikasian panel surya. Karena mau bagaimanapun panel surya ini bersumber dari tenaga matahari. Jadi mungkin mempermudah untuk pendidikan di daerah-daerah terpencil. Untuk poin yang kedua, energi yang dihasilkan dapat digunakan untuk penerangan, mengoperasikan perangkat elektronik pembelajaran dan mendukung program Grid School. Terus yang ketiga, contohnya di SMP Negeri 7 Kota Cirebon sudah menggunakan panel surya untuk menekan biaya listrik hingga 40-45%. Dan itu cukup memangkas pengeluaran juga ya. Terus yang selanjutnya poin keempat yaitu pemerintah menargetkan ribuan sekolah terutama di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar mendapatkan bantuan panel surya untuk mendukung pendidikan. Seperti itu. Nah, oke, target selanjutnya itu yaitu kantor layanan masyarakat seperti kelurahan dan puskesmas. Yang kita ketahui puskesmas ini menjadi salah satu hal yang sangat diprioritaskan di daerah-daerah terpencil. Oke, poin pertama, panel surya diaplikasikan untuk mendukung aktivitas pelayanan administrasi di kantor desa atau kelurahan serta di puskesmas yang berada di desa terpencil. Dan yang kedua, pemasangan panel surya membantu menyediakan listrik stabil dan efisien untuk menjalankan komputer, printer, lampu, dan peralatan kesehatan. Dan poin yang ketiga, contoh penggunaan di kantor desa Borisalo dan kantor kelurahan Kanarakan yang memanfaatkan panel surya untuk efisiensi listrik dan pemanfaatan energi ramah lingkungan. Jadi bisa sedikit memangkas biaya yang dikeluarkan. Dan poin yang keempat itu puskesmas juga menggunakan panel surya untuk menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan di daerah dengan listrik terbatas seperti mungkin di pedesaan yang letaknya di bawah kaki gunung atau mungkin di pegunungan yang mungkin untuk akses menuju ke sana tuh sangat terbatas dan sangat sulit. Dan selanjutnya yaitu penjualan komponen-komponen listrik maupun komponen listrik panel surya. Oke. Untuk poin yang pertama itu penjualan komponen seperti panel surya, solar cell, baterai, inverter, controller, bracket, tiang PJU, box panel, dan lampu PJU sangat dibutuhkan untuk pemasangan dan pemeliharaan sistem PLTS, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Oke, untuk yang poin yang kedua, distributor seperti Sinar Daya Energi dan Power Surya menyediakan paket komponen lengkap dan juga menyediakan layanan engineering untuk instalasi
dan perencanaan. Dan poin yang ketiga yaitu penjualan komponen dapat dilakukan dalam jumlah proyek atau mungkin satuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, sekolah, kantor desa, puskesmas, dan desa-desa terpencil. Nah, mungkin selanjutnya itu sedikit kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang tadi saya paparkan, yaitu mapping ini mencakup penggunaan panel surya sebagai solusi listrik ramah lingkungan dan mandiri di tempat-tempat yang sulit akses listrik negara. Sekaligus peluang usaha dan bisnis komponen listrik untuk mendukung kelistrikan tersebut. Ini dapat menjadi acuan strategis untuk pengembangan dan pemasaran produk panel surya dan komponennya di segmen pendidikan, layanan masyarakat, dan desa-desa terpencil. Oke, mungkin saya di sini juga sedikit memberikan sedikit alasan kenapa saya dan rekan-rekan sekelompok saya tuh memilih tentang panel surya ini, karena kita bicara tentang faktanya di Indonesia masih banyak sekali bagian-bagian pedesaan, mungkin layanan masyarakat ataupun bagian pendidikan yang masih sulit mengakses listrik atau mungkin masih sangat sulit mendapatkan pencahayaan entah dari lampu ataupun penerangan yang lainnya ketika sudah mulai gelap. Itu karena kita bicara sesuai faktanya yang ada di Indonesia, dan itu sangat dibutuhkan. Oleh karena itu saya dan rekan-rekan saya memilih judul ini karena bisa jadi ide yang sangat dibutuhkan untuk kedepannya bagi Indonesia. Mungkin cukup sekian saya memaparkan materi ini. Bila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.